Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anakku yang sholih dan sholihah pada hari ini? Semoga pada kesempatan hari ini di bulan suci Ramadan kita tetap semangat dan mudah-mudahan puasa dan amal kita yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya syahru Ramadan, marhaban ya syahru siyami, marhaban ya syahru Ramadan, marhaban ya syahru siyami. Alhamdulillah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, para ayah bunda dan kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, di tengah-tengah kondisi pandemi kita pada hari ini, banyak sekali hikmah yang kita ambil di masa pandemi ini, dan tentunya masa pandemi ini masih berada di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Yaitu hikmah yang kita bisa ambil adalah bagaimana kita menyikapi tentang kondisi pandemi ini dengan menjaga kebersihan. Nah, pada kali ini tema kita adalah tentang kebersihan diri dan lingkunganku. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Jadi di sini jelas ya anak-anakku yang sholih dan sholihah, betapa Allah sangat sayang kepada kita, sehingga kita diperintahkan oleh Allah ketika melakukan dosa, maka kita hendaknya bertaubat kepada Allah. Kita melakukan maksiat, maka segera bertaubat kepada Allah. Itu adalah salah satu cara membersihkan jiwa, ya, membersihkan jiwa untuk kembali kepada fitrah, kepada fitri, kepada kesucian. Nah, kemudian Allah juga menyukai, ya, menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan, ya, memperhatikan bagaimana kondisi hambanya itu dalam keadaan bersih lagi suci. Nah, seperti halnya ketika kita melakukan sholat, sebelum sholat kita melakukan wudhu. Kalau tidak ada air, maka kita bisa melakukan dengan debu atau tanah, atau istilahnya dikenal dengan tayamum. Kemudian ketika kita melakukan buang kotoran, nah hendaknya kita membersihkan kemaluan kita dengan apa? Dengan air. Masya Allah. Kalau tidak ada air, dengan batu yang bersih. Nah, kemudian apalagi banyak sekali aktivitas-aktivitas yang memerlukan kebersihan, seperti kita melakukan makan. Nah, itu kita hendaknya mencuci tangan. Bahkan kalau tidak cukup dengan cuci tangan, dengan menggunakan sabun. Masya Allah ya. Kemudian ketika kita melakukan tidur, nah kita harus mencuci tangan, mencuci kaki. Bahkan sudah sangat lumrah ketika kita melakukan hal-hal itu, maka akan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memperhatikan bagaimana kita tetap menjadi hambanya yang bersih, sebagaimana yang telah sudah kita dengar, ya, di khairumah ini, albi'ah atau kebiasaan itu, yang B-nya adalah bersih diri dan lingkunganku. Nah, jadi kita harus menjadi anak yang peka terhadap kebersihan. Bukan hanya diri saja, tetapi kebersihan lingkungan kita. Kamar kita apakah bersih dari kotoran? Apakah bersih dari sampah? Kemudian ketika kita keluar rumah, di halaman rumah banyak sekali sampah. Apakah kita peka terhadap sampah itu, mengambil kemudian membuangnya ke tempat sampah? Kemudian kalau kita melihat lagi di lingkungan yang luas, di sungai-sungai, apakah banyak sampah?
Nah, itu dapat mengakibatkan banjir. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sangat memerintahkan ya, sangat menyukai orang-orang yang bertaubat lagi menyucikan diri. Jadi di dalam Islam kita kenal dengan thaharah. Dan sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, at-tuhuru syatru iman. Ya, kesucian itu sebagian dari iman. Dalam Islam, sebagai orang-orang yang beriman, orang Muslim, kita sudah mengenal yang namanya kesucian. Ya, jadi orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam hanya mengenal tentang kebersihan. Mereka melakukan aktivitas bersih-bersih saja, bersih diri, mandi, dan mereka sudah cukup. Ketika tidak terkena dengan najis, misalnya ya, dengan air liur anjing misalnya, dia cukup bersih saja, mandi saja cukup. Tapi kalau kita sebagai orang yang beriman dan memiliki ilmu tentang thaharah, maka tidak cukup dengan air, kita menggunakan tanah. Masya Allah. Jadi sangat sayang ya jika kita sebagai orang Islam tidak mau peduli terhadap kebersihan. Ya, jadi sekali lagi mari anak-anakku yang sholih-sholihah bersama Ustadz juga, mari dari kita awali di bulan suci Ramadan ini senantiasa kita peka, kita peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ketika kita sudah rapi, ya, memakai pakaian yang rapi, bersih, wangi misalnya ya, kita juga harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Ya, oleh karena itu mari sama-sama kita mulai sekarang memperhatikan kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua sebagai salah satu wasilah bukti kita taat kepada Allah, yaitu dengan menjaga kebersihan lagi kesucian ya dalam melakukan kegiatan apapun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.